Iya, selamat sore. Senang sekali Headline. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Kali ini akan bersama-sama dengan kakak-kakak yang keren. Kalau tadi saya blast nih di grupnya Nakal, dibilang ini, wah semuanya remaja katanya. Senang sekali rasanya saya dipanggil remaja. Kenapa? Karena temanya pada sore hari ini tentang nggak jauh-jauh dari cerita cintanya remaja. Kira-kira cerita cinta remaja perlu nggak sih? Boleh nggak sih gitu ya. Nah ini kelihatan deh kalau udah ngomong boleh nih nanti akan ada 3 generasi yang berbeda. Bersama saya seperti biasa ditemani oleh kakak kita yang cantik Karini Aulia. Selamat sore. Hai, selamat sore. Senang sekali ya kak kita ngobrolin cinta-cinta. Jadi Iya, cinta-cinta gitu aku ya. udah siap-siap pakai baju pink supaya cocok sama temanya. Asik. Saya sengaja warna hijau biar saling memadukan. Oh gitu. Dan sore hari ini kita ditemani dari bintang tamu kita dari Aku Pintar itu ada Miftahul Hidayah. Selamat sore Dek Miftahul Hidayah. Panggilannya apa nih? Selamat sore, Kak. Nah, aku biasa dipanggil Miftah. Oh Mita, sore Mita. Mita ada dari daerah mana? Dari Jombang, Kak, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Wah, selamat sore untuk Jombang ya. Pasti bangga nih anak-anak Jombang. Neng Jombang, Jawa Timur. Wes tak karepi orang Mita di sini. Tahu deh itu bener apa enggak tuh. Mita kelas berapa, Mit? Miftah, Kak, Miftah. Ya, Mifta kelas berapa? Baru jadi mahasiswa, Kak. Wow, selamat ya. Kuliah di Malang, di UM. UN, Universitas Negeri ya, Malang. Bagian apa prodi jurusannya? Fisika, Kak. Wow, pintar sekali Mas. Wow. Ini kalau main hitung-hitungan, kalau fisika nih, dalam cerita cinta bisa disambung-sambungin nih Karini. Bener-bener. Jadi rumusnya gimana kalau jatuh cinta itu? Nah, Kecepatannya. yoi. Nah, ngomong-ngomong kecepatannya nih, pada sore hari ini nih ada tamu spesial nih. Pasti semua pada bingung siapa, tapi saya nggak mau kasih tahu dulu sampai ending acara siapa beliau sesungguhnya. Tapi yang pasti beliau adalah sangat dikenal di kalangan ini kalau dibilang di staf khusus presiden iya, di wakil siberkreasi iya, di nakal iya. Saya ingat banget nih kalau ketemu dia bilang gini, aduh saya tuh ngisi semuanya loh, moderator iya, MC iya gitu, pengisi acara narasumber iya. Nah, ini multi talent banget karena juga beliau penggerak dari atau ketua dari Asosiasi Pesantren se-Indonesia ya, anak muda ya, dengan Kak Romsi, Gus Romsi katanya kalau dipanggil. Halo, Selamat sore. selamat sore Kak Yo, Apa Karini, kabar? Ya, dan Karini. Uhuy. Nih kalau kita ngomong-ngomong cinta nih, Miftah udah berapa kali jatuh cinta? Berapa ya, Kaknya? Wih, hebat, banyak. Ingat nggak pertama kali jatuh cinta tuh kapan sih? Wah, Mitanya freeze. Oke, Mifta pertama kali jatuh cinta ingat nggak usianya usia berapa? Kalau kayak Suaranya agak freezing, Mifta. Oke, kita skip dulu ya sama Mita. Aku tanya dulu deh sama Kak Romsi. Kak Romsi pertama kali jatuh. Kalah nggak nih sama Mifta? Mifta banyak loh katanya. Kak Romsi ada berapa banyak? nggak banyak kayaknya Kak Yo. Ayo, berani sebut. Saya juga agak terlambat ya, mungkin karena masuk sekolah umur baru 5 tahun. Jadi kayaknya pertama kali jatuh cinta itu ya pas SMA. Jadi SMP tuh belum ngerti gitu, karena di kampung juga Kak Yo masih kerjanya mancing, nyari ikan, nyari belalang gitu. Jadi mungkin belum tahu ya, baru pas sudah SMA baru tuh. Baru paham artinya cinta gitu. Itu cinta monyet atau cinta naga atau cinta apa nih? Iya, kayaknya masih ini aja sih, masih apa namanya, suka-suka sama orang gitu. Asik. Kalau Karini sendiri, nah ini kayaknya sekarang ajang buka-bukaan nih. Karini udah berapa kali jatuh cinta? Berapa kali ya? Kayaknya kalau jatuh cintanya aku cukup sering ya. Anaknya gampang jatuh cinta kayaknya. Oke.
Cuman kalau misalnya Kak Romzi tadi mungkin mulai merasakan suka sama orang dan cinta sama orang pas di usia SMA gitu ya. Kayaknya aku itu mengenal cinta itu pas masih SD deh. Tapi SD-nya kayak udah kelas 6 gitu loh, jadi udah 12 tahunan. Udah masuk kategori remaja lah, tapi masih remaja awal gitu. I see. Masih ingat gak kira-kira prianya siapa itu? Nggak usah disebutin. Nanti jadi berantem. Tapi ingat apa enggak? Masih dong, masih ingat banget. Aku sih nggak nyebutinnya bukan karena takut berantem, tapi takut nanti orangnya siapa tahu dengar jadi tahu deh. Oh, berarti dia tidak tahu tadinya ya? Nggak tahu sama sekali kayaknya sampai sekarang. Asik, kita menunggu Mita ya. Guru matematikanya sepertinya Kak Yohana. Asik, udah ada bocoran kayaknya. Ayo, siapa yang tahu Karini sekolah di mana, SD-nya dicari tahu deh tuh guru matematikanya siapa ya. Nah, Headline sekalian mungkin bertanya-tanya kok kenapa Kak Romsi bisa bilang guru matematikanya? Ini sekedar bocoran nih ya. Saya gatel, belum selesai udah diomongin duluan ya. Akhirnya cerita cinta mereka, Romsi dan Rini ini menjadi satu di pelaminan. Wuhui. Nah, berbicara cerita cinta menurut Kak Romsi, tadi kan bilang karena di kampung main nggak ngerti deh artinya namanya cinta-cintaan gitu. Tapi waktu SMA mulai suka, mulai ada perasaan apa sih yang pertama kali keluar? Apakah deg-degan? Apakah ini kan perasaannya macam-macam ya? Apalagi yang baru pertama kali. Ingat nggak perasaan apa yang begitu kuat gitu loh saat itu? Udah lama banget ya, jadi ingetnya juga susah. Tapi yang mungkin deg-degan iyalah, apa namanya, ada kok perasaan berbeda gitu ya dari yang biasanya. Karena kan kebetulan sama teman sendiri, jadi kok kayak ada yang berbeda gitu dari suasana pertemanan pada saat masih SMP terus pas lagi pindah ke SMA-nya gitu. Jadi ada rasa yang berbeda aja. Saya juga nggak tahu perasaannya sebenarnya waktu itu apa, tapi kebetulan memang yang waktu itu ya, zaman itu ya kita ngelihatnya, oh kita berarti suka nih sama dia gitu. Waktu suka-suka itu sempat share nggak ke orang rumah atau cukup di diri sendiri atau mungkin cukup share ke teman aja? Ke teman aja kayaknya. Nggak berani ya ke orang tua ya? Nggak berani ke orang tua. Di kampung kayaknya nggak ada tradisi cerita ke orang tua deh kalau suka sama orang. Oke, jadi waktu itu, wah ini zamannya kapan saya nggak tahu. Saya harap zaman sekarang di kampung apakah sudah berubah ya untuk bercerita, berkomunikasi dengan orang tua karena itu penting ya. Kayaknya sama ya, masih tabu ya. Sama ya. Oh, wow, oke. Masih nggak dibicarain di meja makan gitu. Oke. Berarti saya termasuk orang tua yang asik kali ya, karena saya suka ngobrol tuh di meja makan. Oh iya. Mengaku dirinya asik. Karini sendiri kan perempuan nih. Kalau kita di Indonesia ngomong cinta-cintaan nih biasanya agak sedikit tanda kutip perempuan tuh harus menahan diri ya, menahan emosi supaya tidak terlihat kesannya cool. Nah ini gimana nih Karini nih? Oke, pengalamanku ya Kak dulu ya. Kalau aku sih kebetulan cara aku mengekspresikan rasa suka sama lawan jenis gitu ya, sama sosok yang aku sukain itu biasanya justru aku malah kayak terpacu untuk bisa mengalahkan dia. Kan kalau misalnya di sekolah itu kan akademik ya biasanya ya yang menjadi yang menjadi indikator lah gitu kalau kita bisa mengalahkan seseorang. Jadi justru pas aku lagi suka sama seseorang, aku berusaha untuk nunjukin diri aku terus perform sebaik-baiknya di kelas gitu. Misalnya sama-sama suka matematika, terus kalau disuruh maju ke depan, terus aku kayak maksa harus maju ke depan biar dia ngeliat aku gitu dan merasa aku tuh kayaknya outstanding gitu dibanding yang lain gitu. Jadi agak agresif mungkin ya, tapi agresifnya ekspresinya kayak gitu. Dulu istilahnya TP-TP ya. Tebar pesona. Bener-bener tebar pesona. Oh TP itu tebar pesona. Aku taunya TP nggak pakai TP-TP. Kalau saya punya cerita sendiri. Waktu SMA kita punya satu kelompok gitu ya. Ada perempuannya, ada prianya untuk main hangout lah bareng-bareng. Nah di dalam kelompok itu tuh si A naksir sama si B, si C naksir sama si D. Nah ada satu tuh yang suka sama saya. Kelihatan lah kan gitu ya, kelihatannya kalau laki tuh pengennya gimana, mungkin kayak Rini tadi ya, TP lah tebar pesona. Terus sama saya dipanggil tuh, terus saya tegur, kamu tahu nggak sih, kita kan masih belajar, udah deh jangan suka-sukaan deh. Galak ya. Jadi saya waktu SMA nggak ngalamin tuh cerita cinta remaja, karena setiap ada orang yang suka saya omelin.
Gak boleh, temenan aja, saya bilang gitu. Kalau saya bagian yang diomelinnya tuh Kayo. Oh gitu. Saya bagian yang diomelinnya, jadi saya yang bilang suka, ceweknya yang ngomelin saya gitu. Tuh kan berarti kita klop nih ya. Tapi sayangnya beda waktu itu. Nah, ini Miftah ketinggalan nih. Tadi kita habis ngobrolin soal cerita cinta. Miftah kan bilang tadi berkali-kali ya, Mif. Ingat nggak waktu pertama kali gitu ya, Miftah tuh jatuh cinta tuh di usia berapa, di kelas berapa sih? Miftah, ini karena di Jombang kali ya, signalnya kurang bagus. Masih di mute, Miftah. Miftah di Jombang atau di Malang nih? Sekarang di Jombang, masih di Jombang sih Kak, kan daring ya. Oke, Miftah pertama kali jatuh cinta kapan, Mif? Kalau pertama kali lupa Kak, tapi kalau yang paling berkesan itu di kelas 9. Kelas 9 itu SMP kelas 3 ya berarti ya? Ya Kak. Berkesannya kenapa kok bisa bilang kamu itu berkesan? Sampai sekarang itu kayak masih keingat dan kayak belum bisa move on sih Kak. Nah, Karini gimana tuh dari psikologi, padahal udah ketemu jatuh cinta berkali-kali, tapi ada satu yang berbekas dan tidak bisa move on. Secara psikologi kenapa tuh Karini anak-anak begitu? Coba pengen denger. Iya. Mungkin aku mau tanya dulu nih sama Miftah, cintanya itu bertepuk sebelah tangan atau akhirnya bersautan gitu sama pasangannya? Bertepuk sebelah tangan masalahnya. Oke, bertepuk sebelah tangan ya. Tapi pasangannya tahu perasaan Miftah pada saat itu ya? Kayaknya ada gangguan jaringan lagi ya. Oke, mungkin aku coba dengan sepenggal kisahnya Miftah itu membahas sedikit ya, Kayo, dari sudut pandang psikologi. Jadi memang sebenarnya ada banyak variabel sih yang bisa mempengaruhi kenapa kehadiran seseorang dan perasaan kita terhadap seseorang bisa begitu kuatnya sampai dengan udah dijeda dengan banyak orang lainnya, tapi tetap yang itu paling berkesan gitu. Tadi kenapa aku tanya apakah pasangannya tahu atau enggak, terus apakah pasangannya itu punya perasaan yang sama atau enggak sama Miftah, karena itu menjadi salah satu variabel yang bisa mempengaruhi tuh nantinya apakah cinta itu akan berkesan atau enggak. Kadang kalau bertepuk sebelah tangan jadinya kan kita penasaran gitu ya Kayo ya, kayak penasaran gitu, kok bisa ya bertepuk sebelah tangan, kok dia nggak suka juga sama kita. Kalau misalnya penasaran itu biasanya jadi lebih lama bertahannya di dalam diri dibandingkan kalau misalnya bersahut terus jadian terus karena suatu hal akhirnya putus gitu ya. Apalagi kalau putus kan biasanya ada momen-momen negatif yang harus dirasakan, diingat. Jadi akhirnya itu mempermudah kita untuk move on akhirnya karena adanya momen-momen negatif itu. Sementara kalau selamanya menjadi gebetan gitu, kadang tuh rasa penasarannya masih ke bawah gitu, masih ada harapan siapa tahu ke depannya bisa ketemu lagi. Apalagi kalau setelah orang ini belum ada orang lain yang at least punya karakter yang menyerupai orang ini, atau misalnya membuat kita bisa jatuh hati sebegitu dalamnya seperti yang waktu itu gitu. Jadi pasti akan lebih susah buat lupanya. Nah, apakah begitu Miftah? Susah lupanya katanya. Nah, semoga Miftah udah bisa sama-sama mendengar ya. Gimana Miftah? Apa karena itu benar? Iya Kak, soalnya aku tuh nggak nemuin kayak diri dia di dalam diri orang lain. Tidak menemukan diri dia dalam diri orang lain. Kak Romsi, pada saat putus cinta yang pertama gitu, move on, sampai akhirnya mendapatkan pasangan hidup, apakah itu juga menjawab pertanyaan yang tadi Miftah bilang, menemukan sesuatu di dalam diri pasangannya? Kebetulan ya, sampai menikah itu kan hubungan saya sama Rini lama banget ya, sekitar 11 tahun gitu. Jadi kayak dari mulai pertama kali kenal sampai ke nikah itu ada proses 11 tahun itu. Jadi kayaknya blueprint-nya emang akhirnya satu sama lain gitu. Jadi kita nggak punya cetak biru yang dimiliki oleh mantan kita gitu. Jadi pas ketemu sama Rini ya kita nggak nyari cetak biru itu gitu. Jadi nggak cocok-cocokan dengan yang sebelumnya gitu. Kalau tadi Miftah kan case-nya adalah dia nyari pasangan yang mungkin satu karakter atau satu tipe gitu ya.
Kalau saya kebetulan ada proses panjang banget sampai menikah, akhirnya ya kayak sudah terkikis lah semua kenangan-kenangan yang lama tertumpuk dengan kenangan baru yang itu kemudian ya menjadikan hubungan saya sama Rini setelah menikah jadi bagus gitu. Menurut saya begitu. Mungkin saya nggak mengalami hal yang sama ya. Tapi kalau waktu zaman SMA itu mungkin saya nggak pernah bener-bener jatuh cinta sama orang ya. Jadi biasa aja ya. Jadi gampang aja gitu move on-nya, nggak susah-susah banget gitu. Beberapa kali juga saya punya hubungan yang sama di waktu yang sama hubungan dengan beberapa orang yang berbeda gitu zaman SMA. Kayaknya sempat terjadi juga gitu. Artinya momen SMA sih kayaknya buat saya nggak sedalam Miftah gitu sampai yang sulit move on atau gagal menemukan sosok sosok gebetannya di diri orang lain gitu. Playboy jadinya ya ceritanya. Oke, Miftah, tadi kan dibilang tidak seperti sesosok. Kamu kalau dipikir-pikir beda-beda ya gaya-gaya orang. Nah, Miftah kan sering beberapa kali nih jatuh cinta. Namanya jatuh tuh sakit loh padahal. Tapi dicari ya. Udah tahu jatuh hayunya dicari gitu. Malah kepengen kalau bisa banyak gitu ya Miftah. Orang tua Miftah tahu nggak sih kalau Miftah itu sering jatuh cinta atau mungkin mereka melihat perubahan-perubahan. Karena kan kalau berkali-kali ini pasti ada momen di mana yang sedih, terus momen di mana meletup-meletup happy gitu ya. Nah, orang tua Miftah sendiri menyadari nggak perubahan itu? Kalau dari orang tua sih Kak nggak tahu karena aku sendiri nggak pernah cerita, soalnya tuh orangnya ya jadi yang kalau masalah perubahan itu aku rasain banget ya Kak. Nah, aku itu orang yang perfeksionis banget masalah nilai. Dan pas aku kenal dia, tiba-tiba rapotku turun. Dan itu menjadi penyesalan terbesar banget buat aku. Nah, Karini itu gimana tuh? Banyak nih remaja-remaja nih. Wah, pokoknya apa dia bilang ini? Pokoknya kalau jatuh cinta nanti kayak Karini nih. Pokoknya pasti rajin belajar deh, biar jadi stunning. Tapi kenyataannya, halo gitu kok. Nilainya turun. Nah, gimana nih Karini nih? Iya. Ini benar ya, relate banget pasti sama banyak remaja. Gimana ketika kita mulai merasakan jatuh cinta, akhirnya masalah akademik itu menjadi dampak pertama yang terlihat gitu ya pada saat jatuh cinta. Sebenarnya semuanya juga depend sih sama banyak hal. Salah satunya adalah sosok yang kita sukai. Kalau sosok yang kita sukai itu misalnya dia juara kelas gitu kan ya, terus disukain sama guru-guru, kadang kita malah jadi terbawa gitu. Atau misalnya aktif di organisasi, OSIS dan sebagainya, kita malah jadi terbawa gitu, kayak memaksakan diri untuk masuk ke dunia dia. Akhirnya yang tadinya nggak rajin jadi rajin, yang tadinya males banget ikutan ekskul jadi ikutan ekskul. Tapi kalau misalnya kebetulan kita jatuh cintanya sama sosoknya yang misalnya malah jadi males, atau pentolan geng yang suka bolos dan sebagainya, mungkin akhirnya kita juga berusaha untuk menyesuaikan nih dengan karakter dia, supaya bisa masuk ke dunia dia. Akhirnya kita berusaha untuk juga aku nggak rajin-rajin banget kok, nggak nerd kok, supaya bisa diterima sama dunia dia gitu. Jadi kadang memang cinta itu mempengaruhi nantinya kita gerakannya arahnya mau kemana nih, dan performance kita gimana di sekolah gitu. Tapi secara umum yang namanya kita lagi jatuh cinta, dan itu adalah perasaan yang baru ya kalau buat anak remaja, karena biasanya kalau pas masih kecil kita mungkin sama lawan jenis itu ledek-ledekan, berantem, tapi kok pas masuk masa remaja kita mulai suka gitu ya, mulai tertarik sama orang lain. Jadi ini adalah perasaan baru yang kita belum cukup siap secara emosi untuk menghandle-nya. Sangat wajar kalau akhirnya itu menjadi distraksi gitu buat diri kita gitu. Apalagi fase remaja kan perkembangannya pesat nih Kak di semua aspek ya, baik aspek kognitifnya, emosinya, psikososial. Nah, tidak semua orang itu semua aspek ini berkembang secara merata gitu ya. Kadang secara kognitif udah maju banget, tapi emosinya masih mundur banget perkembangannya. Jadi kita masih on progress lah ibaratnya. Tidak seimbang di setiap aspek itu. Nah, tiba-tiba ada variabel ini yang muncul, masalah cinta, dan kita imbalance gitu ya, karena masih dalam progres gitu perkembangan dirinya. Jadi akhirnya nggak siap gitu, kayak agak oleng gitu ya, dan berusaha menerka-nerka ini harus dibawa kemana perasaannya. Terus pikiran kita biasanya dipenuhi sama
sosok dia gitu kan ya, akhirnya sampai nggak bisa fokus belajar, mau pura-pura aktif di kelas juga udah nggak bisa fokus karena udah diliatin aja atau dia hadir di kelas bareng kita aja tuh kita udah langsung keblok gitu ya, langsung yang dipikirin tuh dia doang, gimana dia mandang saya dan sebagainya. Mungkin distraksi-distraksi itu yang akhirnya mempengaruhi performa belajar kita gitu ya, dan itu yang perlu kita perlahan-lahan atasi gitu. Nah, tadi kan Karini sama Kak Romsi sendiri 11 tahun. 11 itu perjalanan yang panjang gitu ya. Artinya saat itu pasti kuliah artinya ya, 11 tahun yang lalu ya. Nah, apakah juga mempengaruhi nilai kalian atau justru karena kalian ini wow banget gitu ya, sehingga dua-duanya saling berpacu juga dalam konotasi kurikulum pendidikan gitu, dan juga gimana nih pacarannya kalian nih waktu itu nih, pengen tahu 11 tahun yang lalu nih bisa di copy paste gak sih di tahun sekarang ini gitu loh. Gimana nih Kak Romsi? Iya, Rini kan tipikal yang memang rajin banget ya, jadi saya waktu itu misalnya sudah tinggal 2 tahun di Jakarta tapi nggak pernah tahu yang namanya perpustakaan nasional, perpustakaan UI dan sebagainya, dan Rini itu selalu ngajakin saya ke sana gitu, jadi akhirnya saya tahu banyak perpustakaan-perpustakaan dari Rini lah, lumayan terdorong gitu ya ke arah sana gitu. Semangat baca buku juga Rini jauh lebih bersemangat daripada saya, terutama bukunya lebih beragam gitu. Kalau saya kan hanya baca buku-buku akademis gitu, Rini juga baca sastra dan sebagainya. Mungkin hal semacam itu yang akhirnya juga ngebentuk saya secara pribadi lah, misalnya peningkatan kapasitas literasi gitu pada saat setelah ini. Cuman kalau misalnya soal kuliah, karena kita beda jurusan, beda fakultas gitu ya, jadi ya nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya, paling cuman sering ngingetin gitu. Satu hal sih Kayo yang saya selalu inget itu, kalau mau ujian saya diingetin sama Rini, jangan nyontek ya gitu, jaga integritas gitu katanya. Ih, keren. Nah, Miftah tuh, kamu artinya mesti cari pasangan tuh yang bisa saling mendukung dan mendorong nih supaya Miftah jadi jauh lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, sekarang udah ada pacarnya belum, Miftah? Nggak mau lagi. Loh, kenapa kapok? Iya Kak, bener banget. Udah penyesalan terbesar itu pas nilai turun udah nggak mau lagi. Oh, jadi sekarang Miftah pengen benar-benar kuliah dulu gitu ya? Iya Kak. Rini tahu ingat lagu ini nggak? Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Gitu kan? Ini terjadi sama Miftah berarti ya? Iya benar-benar. Lagu sudah bisa menceritakan tentang cerita cinta nih. Nah, menurut Rini gimana nih kekapokan ini pada anak-anak remaja yang SMP, SMA udah jatuh cinta, terus itu kalau jatuh tuh sakit gitu ya. Akhirnya bagi orang tertentu ada kapok gitu. Menurut Rini, apakah ini akan konsisten kapok gitu? Apa nanti sebetulnya juga pelan-pelan kalau sudah ya mungkin sekarang daring ya agak susah ya. Kalau zamannya dulu kan bertemu, bertatap muka gitu, bercanda gitu, berkelompok. Nah, menurut Rini sekarang situasi seperti ini gimana nih? Kalau teman-teman kita nih, adik-adik kita karena daring gitu ya, akhirnya justru sulit untuk mengetahui yaitu pasangannya, cem-cemannya, harus TP-nya gimana gitu loh. Gimana nih Karini? Iya benar-benar. Sekarang ada pergeseran ya karena kita nggak bertemu tatap muka langsung. Tapi sebenarnya kalaupun kita pernah mengalami trauma sebelumnya ya, atau bukan nggak disebut trauma lah ya, tapi mungkin pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dalam jatuh cinta gitu. Memang kadang pada saat dalam proses move on kita ada di tahap, aduh nggak mau lagi deh, kapok dan sebagainya. Tapi itu tidak menutup kok pintu untuk akhirnya kita jatuh cinta lagi begitu ketemu orang yang baru, begitu disodorin di hadapan kita orang yang tepat sesuai karakternya sama kita gitu ya Kak. Nah, kalau kembali ke generasi sekarang nih, yang remajanya sebagian besar menghabiskan waktunya di depan layar gitu ya, screen time-nya hampir 24 jam, apalagi di tengah pandemi. Kalau bicaranya adalah tentang, terus gimana mereka jadi bisa berinteraksi sama orang lain, dan akhirnya punya peluang untuk saling jatuh cinta dan sebagainya. Kayaknya bahkan di dunia digital udah banyak gitu kan ya jawabannya gitu. Jadi dulu flirtingnya misalnya kita beda tempat duduk terus sambil lihat-lihatan gitu kan, nggak sengaja ke gap saling menatap gitu. Kalau sekarang kayaknya flirtingnya itu dari likes, komen di sosial media gitu ya, atau di DM gitu. Dan flirtingnya mungkin TP-TP-nya adalah dengan posting foto-foto yang kitanya lagi cantik misalkan ya, selfie gitu. Itu kayaknya media mereka gitu. Apalagi sekarang kayaknya
dating apps udah banyak banget kan ya Kak Yo, dan kayaknya banyak banget juga penggunanya. Mungkin lewat situ ya yang akhirnya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Karena nggak bisa dipungkiri memang udah kebutuhannya di fase mereka untuk mulai saling mencari gitu ya. Oke. Nah, berbicara literasi tadi ya, ada dating apps nih. Nah, ini nyambung banget nih ngobrol-ngobrol sore ini nih, karena kan ada pakarnya juga nih, Wakil Ketua Siber Kreasi nih. Gimana dating apps itu disetujui nggak sih? Apakah itu tidak merusak atau bagaimana cara tahu kalau dating apps itu benar dan baik buat zaman sekarang? Gimana Kak Romsi? Langsung ditoel tadi. Iya, masalah di dating apps itu kadang-kadang nggak orang jadi oversharing ya, terlalu berlebihan menunjukkan data pribadinya. Mungkin itu yang jadi masalah. Tapi selebihnya kan sebenarnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Banyak orang yang masuk ke dating app dan nggak pakai nama asli kok gitu, pakainya nama samaran, tapi fotonya biasanya asli gitu karena kebutuhan visual kan, jangan sampai pas ketemu kok mukanya beda sama di foto gitu. Nah problemnya orang oversharing, misalnya baru dikenalin sebentar, baru kenalan sebentar udah mau kirim-kirim alamat rumah dan sebagainya, hal semacam itu. Makanya kan ada istilahnya blind date itu kan ya, even ketemunya juga di tempat yang blind spot juga gitu, di titik yang keduanya sama-sama nggak tahu. Jangan sampai misalnya pakai dating apps kemudian kalau dibilang manfaat atau nggak bermanfaat sih, ini banyak manfaatnya juga ya. Banyak orang yang akhirnya menemukan jodohnya melalui ini kan. Tinggal kalau dari sudut pandang keamanan digital ya, jangan sampai oversharing, berlebihan. Kita ini kan kayak kucing dalam karung ya. Kucing dalam karung, jangan sampai si kucing ini terlalu banyak tahu gitu soal kita. Akhirnya kita yang dalam karungnya gitu Kak Yo, bukan kucingnya. Wah, tuh Miftah ya. Jadi nggak apa-apa, ada prosesnya. Nanti bisa. Bukan berarti diajarin untuk langsung cari dating apps ya. No, tetap harus kuliah belajar dulu. Oke, nah kita berbicara tentang dulu zamannya sebelum ada pandemik nih. Kita kalau nongkrong di mana-mana pasti suka ada tempat nongkrongan yang masa-masanya pendekatan, masa-masanya pacaran. Kak Romsi, tempat nongkrong kamu ngajak Karini kemana? Di sekitar kampus. Dulu saya kiri abis Kak Yo. Kiri abis secara ideologi ya, saya anti lah nongkrong itu karena ngebangun kesenjangan sosial tinggi gitu antar masyarakat. Terus saya dulu aktivis banget, jadi kalau nongkrong sama Rini ya biasanya saya ajak ke bener-bener ke warung-warung warga-warga gitu yang warkop gitu. Saya nggak pernah mau kalau diajak makan di fast food yang udah populer gitu, yang punya capital besar gitu. Dulu saya cenderung begitu di sekitar 3 tahun pertama lah. Setelah itu kemudian mungkin karena saya juga orang kampung ya, dan Rini anak Jaksel gitu, literally anak Jaksel. Saya mulai diajak keliling-keliling, nyobain makanan-makanan internasional yang saya nggak pernah nyobain sebelumnya gitu. Dulu saya nggak berani sama sekali, misalnya untuk makan makanan Jepang dan sebagainya gitu. Akhirnya ya saling bertukar kultur sih. Saya ngenalin ke Rini banyak makanan-makanan tradisional gitu ya, yang Rini nggak tahu, yang anak Jaksel banyak nggak tahu gitu. Rini juga banyak kenalin saya hal-hal. Keren ya. Saya suka itu loh Kak, gado-gado. Dari gado-gado yang di tukang di jalanan tuh pakai gerobak, sampai yang agak naik lagi sampai yang benar-benar bersih dan bagus gitu, yang enak. Itu saya tahu gado-gado Boplo kan, itu salah satu favoritku tuh. Ya, ini kalau orang Jakarta tahu, pasti Miftah belum tahu nih karena belum ada di daerah, dia di daerah Jakarta, itu khasnya Jakarta tuh. Ya, jadi memang pasti punya tempat-tempat, Miftah juga pasti punya tempat nongkrong yang enak nih ya, makanan-makanan yang enak dan berbagi. Tapi sebelum kita lanjutin nih, kakak-kakakku sayang dan adikku Miftah, kita mau dengerin dulu ya. Ada yang mau lewat satu ini, silakan. Sekalian yang baru bergabung di kami di sore hari ini. Tadi di sesi pertama kita berbicara tentang cerita cinta remaja. Ada yang udah jatuh cinta berkali-kali, ada yang cukup tidak perlu berkali-kali, tapi perlu cukup dengan 11 tahun untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan itu menjadi seumur hidup gitu ya. Nah, ada bersama saya dengan Miftah dari Jombang yang saat ini adalah baru menjadi mahasiswi di Universitas Negeri Malang ya, tapi masih daring dari luar. Ada Karini seperti biasa, dan ada kekasih tercinta Kak Romsi yang tadi saya bocorin 11 tahun itu. Nah, Hotline jangan lupa ya, Satu Hati juga ada di Instagram, silakan di follow di
IDN, satuhati.idn ya. Silakan di-follow dan ikuti semua perkembangan-perkembangan tentang berita-berita, tentang apa yang bisa kita, bahkan kalau teman-teman mau ada yang masukin gitu ya DM, bercerita atau pengen tahu lebih dalam, kita bisa kupas, kita bisa ngobrol sama-sama nih supaya didengar se-Indonesia tentang masalah-masalah yang mungkin saat ini menjadi concern. Nah, tapi kali ini kita tetap berbicara tentang cerita cinta. Seberapa perlukah? Nah, berbicara cerita cinta, tadi ini ada juga yang dikatakan, kalau di daerah sih orang tua rasanya masih tabu untuk tahu gitu. Nah, tapi juga kalau di daerah di kota-kota besar ada orang-orang yang memang sudah terbuka sama orang tuanya untuk bercerita, ada juga yang diam-diam tapi orang tuanya tahu, bahkan mengambil tindakan orang tuanya ya, dengan membatasi, dengan melarang gitu ya, dengan mengawasi. Jadi pulang sekolah langsung dijemput dan sebagainya. Ini banyak sekali tindakan-tindakan orang tua seperti ini. Nah, menurut Karini ini seperti apa sih? Ini kan cerita cinta remaja ini tidak hanya untuk anak-anak remaja saja konsumsinya pada sore hari ini. Karena satu hati adalah satu hatinya keluarga. Jadi kalau tadi di hotline dikatakan untuk memperkokoh keluarga Indonesia. Nah, gimana sih kalau orang tua tahu anaknya jatuh cinta, baik itu menjadi baik ya, nilainya jadi bagus atau menjadi kurang baik, entah itu biasa aja atau bahkan turun gitu. Harus seperti apa? Apakah dia harus ke gap ya kamu gitu bagi pacaran ya gitu. Atau harus pura-pura cool nggak tahu atau gimana nih Karini sebaiknya untuk generasi yang ya orang tua muda yang saat ini sedang mengalami anak-anaknya jatuh cinta di SMP di SMA mungkin. Silakan Karini. Oke, baik. Jadi kalau untuk orang tua yang saat ini memiliki anak-anak remaja, terus misalnya pernah nge-gap sekali dua kali, anaknya kayaknya jalan sama temennya itu terus tuh lawan jenis gitu. Terus kita merasa perlu membuka komunikasi tentang itu, tapi kok nunggu-nunggu anaknya nggak pernah ngebuka gitu ya komunikasinya ke kita. Nah, sebagai orang tua, mungkin sebelum kita membukanya, karena satu nih ya yang perlu kita tahu, anak remaja itu nggak suka kalau dimata-matain gitu. Jadi kalau tiba-tiba kok ibu tahu semuanya, kok mama tahu semuanya, mama cek di mana gitu, kita jadi merasa seperti tidak dipercaya. Anak remaja akan merasa seperti tidak dipercaya dan seperti terus dipantau gitu ya, padahal bisa jadi kita nggak bermaksud mata-mata, bisa jadi juga kita nggak sengaja gitu ya dapat informasi mengenai itu. Jadi sebagai orang tua mungkin kan kita punya pertanyaan nih, berarti kenapa ya anak saya kok tidak membuka percakapan mengenai ini, padahal ini salah satu peristiwa penting dalam hidup dia gitu. Mungkin kita boleh pertama-tama kayak introspeksi ke dalam ya. Apakah saya pernah sebelumnya bilang ke anak saya bahwa dia nggak boleh pacaran pada saat SMA, sehingga hal itu menjadi sebuah larangan dan anak saya nggak mungkin membahas itu kepada saya ketika melakukannya. Terus kemudian yang kedua, saya sendiri pernah nggak ya terbuka sama anak saya gitu, menceritakan atau mengedukasi lebih dini gitu ya kepada anak kita bahwa di masa remaja wajar kok kalau kamu memiliki perasaan sama lawan jenis gitu atau sama orang lain lah ya gitu. Coba diintrospeksi dua hal itu. Kemudian kalau memang ternyata kita nggak pernah edukasi anak kita dan atau malah kita pernah buka komunikasi tapi negatif dalam membicarakan tentang hubungan romantis di masa remaja, maka mungkin kita bisa terlebih dahulu klarifikasi hal-hal tersebut gitu. Sebelum ngebahas atau minta klarifikasi ke anak tentang hubungannya dengan sosok lain itu, kita bisa mulai dengan kita edukasi dulu nih anak tentang masa remaja, di mana memang di masa remaja ini biasa kalau misalnya mulai merasakan suka sama orang lain gitu. Wajar kalau misalnya perlu status gitu ya, kita butuh status karena memang di perkembangan psikososial remaja itu ini antara pembentukan identitas atau antara keraguan-raguan terhadap identitas. Dan hubungan status dengan pacar itu seperti memperkokoh identitas sendiri bagi remaja gitu. Sehingga memang penting di tahap perkembangan mereka. Nah, kita edukasi tuh anak mengenai hal itu gitu. Kalau perlu cerita tentang bagaimana kita dulu pada saat kita remaja, bagaimana melaluinya, apa aja dampak nggak baiknya gitu ya, dan sebagainya secara netral. Baru setelah kita mengedukasi mereka, kita juga mengklarifikasi kalau memang kita pernah menggunakan statement yang negatif terhadap status hubungan romantis di masa remaja gitu ya. Bahwa bukan suka sama orangnya yang salah gitu, tapi kadang-kadang mungkin ekspresi kitanya dan dampak-dampak misalnya di performa akademik dan sebagainya itu yang perlu kita berhati-hati gitu. Jadi kita hapus deh statement negatif soal itu supaya anak juga jadi lebih terbuka sama kita.
Gitu. Baru setelah 2 hal itu dilakukan, kita boleh membuka dengan pertanyaan terbuka gitu. Kalau kamu gimana sekarang? Udah ada yang kamu suka belum di kelas gitu? Coba cerita sama mama misalkan gitu. Jadi jangan langsung terburu-buru atau langsung ngejudge gitu ya. Itu pacar kamu ya? Jangan langsung kayak gitu. Karena anak jadi merasa terintimidasi kalau misalnya tiba-tiba orang tua nggak pernah komunikasi soal itu, sekalinya komunikasi langsung kayak nebak-nebak gitu ya. Gitu. Tahu nggak Kak Rini, pada saat kamu berbicara ada yang kesemsem, terpesona. Aku yakin habis ini kamu dapat pelukan hangat deh. Miftah kan berkali-kali nih, aku amazed sih terus terang ya, dari SMP udah jatuh cinta berkali-kali, terus sekarang berpikir untuk fokus dalam pelajaran, itu bagus sekali. Tapi menurut Miftah gitu ya, sebetulnya perlu nggak sih jatuh cinta itu pada usia remaja yang Miftah sudah lakukan gitu? Ada hasilnya nggak sih, atau sebaiknya gimana nih kalau Miftah sekarang bisa bercerita sama teman-teman, kalau yang teman-teman sedang mengalami nih, gimana nih menurut Miftah? Kalau menurut aku pribadi sih Kak perlu, karena dari masa-masa itu aku sekarang udah mikir dampak gimana ya Kak? Apa sih yang salah dari aku waktu itu sampai ke negatif gitu, sampai nilai turun, terus kayak gitu, kayak gimana sekarang aku memperbaiki dari versi diri aku yang baru lagi gitu Kak. Artinya perlu ya Kak Romsi. Apakah Romsi juga perlu, artinya gini, kan banyak nih orang tua nih Kak Romsi yang merasa udah deh belajar dulu gitu loh. Pacaran mah gampang. Saya nih sering banget nih dulu digituin soalnya sama almarhum oma saya. Kadang saya besar sama oma opa ya. Jadi oma saya suka bilang gini, udah, tante-tante saya juga begitu sampai sekarang gitu ya. Udah berteman aja yang banyak gitu loh. Bahkan ada statement yang begini nih Kak Romsi, kalau perempuan pacaran itu berbekas. Ini bekas pacarnya si ini. Tapi kalau laki-laki nggak diomongin, nah statement ini gimana nih menurut Kak Romsi? Ya kan kita nggak bisa kontrol juga ya Kak Yo ya, jatuh cintanya kapan sama siapa gitu. Kadang sama orang yang udah lama kenal tiba-tiba kok ada momen suka gitu. Hal semacam itu yang mungkin juga nggak bisa dikontrol gitu. Artinya saya misalnya SMP nggak punya pengalaman jatuh cinta karena kebetulan memang terisolasi gitu ya. Interaksi saya kebanyakan emang sama anak-anak cowok yang kerjaannya kabur ngebolang gitu kan. Itu kan tentu saja beda banget tuh sama kultur yang orang yang beda, misalnya terbiasa satu grup tuh isinya ada laki-laki perempuan, ada interaksi gitu. Artinya hal semacam itu emang beda-beda gitu. Kalau nggak pernah punya pengalaman, buruknya juga memang misalnya suatu hari kita jadi nggak bisa kontrol diri yang bagus gitu ya. Kayak tadi Miftah kan bagus banget tuh jawabannya. Jadi kayak Miftah butuh pengalaman itu sehingga di momen yang dia udah dewasa ini akhirnya dia jauh lebih siap menghadapi hari-hari bertemu lawan jenis dan sebagainya gitu. Kalau mungkin nggak punya pengalaman itu kan bisa jadi di hari pertama belajar online baru ngelihat teman sekelasnya secara online aja udah jatuh cinta kan, bisa jadi kayak karena nggak pernah ganteng gitu ya, langsung senyum-senyum loh. Saya curiga Kak Romsi dia senyum-senyum artinya udah ngalamin sebetulnya. Iya lagi kelas Zoom gitu, lucu juga ini pojok kanan gitu ya. Habis ini pin video gitu. Apa namanya? Hal semacam itu sih pasti pengalaman-pengalaman yang kadang beda-beda ya, setiap orang beda-beda gitu. Kalau aku secara pribadi sih kayak pengalaman suka sama orang gitu di momen waktu SMA itu juga ngasih pelajaran, pas masuk ke kampus juga jadi kayak lebih pilih-pilih gitu. Akhirnya kan nggak salah tuh yang saya nikahi, yang saya ketemu di kampus gitu. Iya, dan saya tahu banget nih sampai hari ini nih pendengar semua ya di Heartline dan YouTube, pasangan dua ini nih pasti serasa masih pacaran terus gitu ya, bikin envy, jealous. Itu bagus sih, bagus banget ya. Jadi ini memang bisa menjadi role model nih ya, bagaimana 11 tahun mempertahankan untuk kenal. Jadi ingatnya ada satu kalimat gini, ada salah satu statement juga yang di posting kemarin sama Kak Reza Nangin yang dia bilang gini, aku beruntung menikahi sahabatku. Iya, ini juga terjadi kayaknya sama Kak Romsi dan Rini. Nah, Kak Rini, gimana statement orang tua tadi gitu yang menyatakan kalau perempuan tuh nggak boleh gitu loh. Sementara kata Kak Romsi dibilang, ya kan perasaan, nggak bisa dong ditahan, nggak bisa dong dimunafikan, dipura-purain gitu. Nah, sementara memang statement ini sebetulnya secara kultur Indonesia itu sangat-sangat masih memiliki peranan.
Beda kalau kita berbicara di luar Indonesia ya, itu udah umur 17 aja udah silakan mau keluar rumah dan sebagainya macam dengan gayanya masing-masing setiap negara. Tetapi di Indonesia kita masih punya kekuatan yang namanya kultur budaya yang dalam tanda kutip wanita itu masih benar-benar harus dijaga. Nah, statement seperti itu gimana nih Karini di zaman sekarang? Iya, oke. Statement itu mungkin awalnya muncul karena lahir dari keinginan orang tua untuk bisa menjaga anaknya gitu ya, supaya berhati-hati, lebih waspada dan sebagainya. Tapi yang namanya mendidik menggunakan statement yang negatif, ditambah itu bisa multi-interpretasi ya. Kita bingung kan, apakah semua perempuan kalau pacaran berarti bekas, atau perempuan yang misalnya pacarannya aktivitasnya sudah lebih intim misalnya gitu ya. Kita kan nggak tahu, itu jadi multi-interpretasi. Ketika mendidik anak, apalagi di usia remaja yang mereka curiosity-nya udah besar, udah semakin besar, terus suka banget eksperimen, suka banget experience. Kalau kita mendidik mereka dengan statement yang ambigu, multi interpretasi, kemudian statementnya negatif, itu malah menggiring mereka jadi rasa penasarannya semakin tinggi gitu. Emang kenapa sih gitu? Selain rasa penasarannya semakin tinggi, mereka juga kayak membangun kayak semacam building block ya. Jadi akhirnya bukannya mereka menghindari aktivitasnya, yang mereka menghindari adalah kitanya sebagai orang tua yang bisa dengan mudah melabel seorang anak perempuan misalnya menjadi bekas karena hal itu. Itu kan labeling ya. Labeling yang kok gampang banget nih orang tua ngasih label itu ke saya hanya karena saya punya perasaan suka gitu sama orang misalnya. Atau saya menerima perasaan suka orang lain. Jadi sebisa mungkin dalam terutama di masa sekarang ya, yang anak-anak juga mungkin sudah lebih open minded, lebih kritis lagi anak-anak remajanya. Kita juga sebagai orang tua harus terus upgrade informasi, upgrade juga kira-kira gimana nih cara memberikan edukasi kepada anak dan tetap membuat mereka lebih waspada gitu ya, memberikan kehati-hatian tanpa mengekang yang membuat mereka akhirnya bukannya mengikuti saran kita tapi malah menghindari kitanya gitu, malah jadi nggak mau terbuka sama kitanya gitu. Jadi hindari statement-statement yang tadi ya, yang langsung negatif, yang langsung jump to conclusion gitu ya, langsung ambil kesimpulan, terus statement yang multi interpretasi. Akan lebih baik kalau sumber informasi yang detail mereka peroleh dari kita, karena kita bisa dibilang valid gitu ya informasinya, daripada mereka mengkonfirmasinya di luar gitu, dari sumbernya kita nggak tahu, nggak jelas gitu, dan nggak valid juga gitu sih mungkin. Nah, ini nggak kerasa ya, sudah mendekati hujung acaranya Satu Hati. Miftah, kalau dikasih kesempatan nih sekarang nih tentang cerita cinta remaja perlu apa tidak? Apa jawaban Miftah? Perlukah? Perlu, Kak. Perlu. Oke, seperti apa sih maksudnya bagaimana teman-teman supaya bijak gitu untuk jatuh cinta? Mungkin Miftah ada sedikit mau kasih apa ya cerita atau mau kasih pesan dari pengalaman jatuh bangunnya dalam perjalanan cinta Miftah. Cah. Silakan Mif. Oke, Miftah freezing lagi sepertinya. Oke, sebelum Miftah menjawab, aku mau ke Kak Romsi deh. Kak Romsi, perjalanan 11 tahun mengenal seseorang itu pasti ada serunya ya, nggak selalu yang happy-happy aja. Pasti ada rasa keselnya sesekali. Nah, boleh dong share ke teman-teman nih di Satu Hati bagaimana sih kita merendam rasa kecewa, rasa sedih atau rasa tidak suka pada saat kita menjalani pasangan dengan seseorang yang konotasinya kelak akan menjadi pasangan hidup walaupun sekarang sudah menjadi pasangan hidupnya. Nah, gimana sih cara melalui badai-badai kehidupan tersebut? Badai cinta. Ya, pertama ada kesadaran yang penuh ya bahwa kita dan pasangan mungkin lahir dan tumbuh berkembang dari latar belakang yang berbeda. Kalau konteks saya orang kampung, istri saya orang kota misalnya gitu ya, kita punya sudut pandang berbeda dalam banyak hal. Secara secara pengetahuan juga kita punya sudut pandang yang berbeda juga. Nah, pemahaman yang utuh bahwa kita berbeda itu bikin kita jadi bisa setidaknya menerimalah perbedaan itu gitu. Kadang orang kan sulitnya proses awal di menerima perbedaan itu aja udah susah banget gitu. Nah, proses pertamanya kalau pengalaman saya sama istri saya sih begitu gitu. Kita menyadari betul bahwa kita beda mungkin dari banyak hal, ya kita bisa coba menemukan titik temu dari setiap perbedaan itu. Nah, terus proses selanjutnya adalah komunikasi yang benar-benar terbuka. Jadi kita tuh benar-benar kalau secara komunikasi itu kita ada di level terbuka yang udah beyond level dewa kayaknya. Jadi semua hal kita diskusikan, semua hal kita bicarakan, dan itu yang
Jadi kayak salah satu hal paling utama sih kenapa saya dan dan istri saya merasa semuanya berjalan sesuai dengan maunya kita dan hubungan kita sangat baik gitu kualitasnya. Oke. Keren, thank you. Ini terakhir dari Karini, mungkin bisa menyimpulkan pembicaraan kita dari awal tadi tentang remaja, cita-cita cinta, bahkan kita juga menoel dikit tentang orang tua gitu ya. Silakan Karini sebagai penutup dari Karini. Masih di mute, Kak. Nah, ini saking senengnya nih, baru puji sama sang suami, sampai lupa kalau dia masih di mute. Silakan, Kak. Oke, kalau kita kembali ke judulnya, penting nggak sih atau butuh nggak sih ada cerita cinta di fase remaja gitu ya? Jadi saya menyimpulkannya dengan sebuah jawaban bahwa itu penting dan dibutuhkan gitu ya. Bukan berarti ini ajakan supaya semuanya mencari pasangan, tapi lebih kepada mengajak semuanya untuk menerima kalau memang perasaan itu muncul gitu ya. Nggak apa-apa gitu dinikmati, mungkin sakit hatinya atau penasarannya ini pasangan kita juga suka sama kita atau enggak. Itu sebagai bagian dari pengenalan ke emosi yang nantinya akan menjadi fondasi ketika kita udah dewasa dan membangun hubungan yang intim gitu. Jadi diterima prosesnya, dinikmati, dijadikan pembelajaran untuk kedepannya gitu. Dan gak menutup kemungkinan juga kok ada cerita cinta yang akhirnya berakhir sampai dengan pernikahan gitu ya, sampai akhirnya berkomitmen bersama. Tapi tetap hati-hati karena fase remaja tadi semuanya masih on progress. Kadang fisiknya udah berkembang, belum tentu emosinya udah berkembang. Jadi terus mencari panduan lah ya dari orang yang bisa kita percaya untuk membantu kita gitu dalam proses memahami cinta di fase remaja gitu. Nah, sementara untuk orang tuanya bagaimana, Kak? Oke, untuk orang tuanya jangan lupa untuk terus mengedukasi anak. Jadi kan kita sumber informasi pertama bagi anak untuk bisa mengenal yang namanya cinta, yang namanya pacaran dan sebagainya. Terus kemudian juga hindari statement-statement yang negatif tentang hal itu. Tujuannya bukan supaya memperbolehkan mereka, tapi lebih kepada memberikan safety place buat mereka untuk bisa mengkonfirmasi ke kita, mencari informasi ke kita gitu. Nggak ada salahnya juga kita self-disclosure tentang pengalaman kita di masa muda dulu gitu ya, menghadapi cinta remaja kayak gitu. Itu aja mungkin ya Kak ya. Oke, terima kasih ya. Kalau kita berbicara tentang cinta, perlu kita ketahui kalau cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang begitu kuat, ketertarikan pribadi dari satu dengan yang lain. Cinta dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri kita yang memiliki sebab akibat. Nah, tadi jelas sekali sudah dibahas bersama-sama oleh Karini, Kak Romsi, dan juga perasaan Miftah mengalami jatuh cinta berkali-kali dan sampai hari ini dia berkomitmen untuk belajar dulu sebelum jatuh cinta kembali dan mempersiapkan diri. Nah, semoga apa yang hari ini kita bicarakan menjadi inspirasi buat kita semua orang tua, teman-teman kita, adik-adik kita remaja ya, supaya lebih berhati-hati dan ingat, kita adalah satu hati di dalam keluarga. Tidak ada salahnya untuk berbagi kepada orang tua, menyampaikan perasaan, kegelisahan, atau kesenangan yang terjadi meletup-letup, tadi yang dikatakan dengan emosi kepada orang tua. Dan sebaiknya, tadi katakan ini, biarlah orang tua juga mau memeluknya dengan kalimat cinta juga. Karena kita semua dalam satu rumah memiliki satu hati. Jangan lupa kembali dengarkan bersama-sama dan ada di IG Live nanti di satuhati.idn untuk kita dengar lagi banyak. Kami mengundang semua hotline untuk memberikan masukan, DM kami sehingga kami boleh terus berkembang, memberikan motivasi, memberikan pencerahan, bahkan kita belajar bersama-sama di dalam rumah kita di satu hati. Karena hati kita adalah hati kita semua. Terima kasih Karini, Kak Romsi, dan Miftah. Terima kasih semuanya. Semuanya ya, salam satu hati. Salam satu hati. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata mengucapkan salam untuk hotline semuanya. Sampai ketemu minggu depan.